Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Sabarudin. Kita akan coba membahas salah satu materi terkait dengan hukum, yaitu hukum pernikahan. Dalam hukum pernikahan banyak hal yang dapat dipahami oleh masyarakat. Dalam masa pandemi banyak muncul gugatan di pengadilan dan orang bertanya-tanya apa yang mengakibatkan perceraian begitu tinggi. Salah satu adanya perceraian sebab akibatnya adanya pernikahan siri. Nah, hari ini subtema yang akan kita sajikan adalah terkait dengan nikah siri. Nikah siri ini secara hukum sulit kita cari literasinya di aturan hukum Indonesia. Aturan hukum positif di Indonesia kita untuk mencari istilah nikah siri ini begitu sulit untuk didapatkan dengan pasti. Namun bisa kita jabarkan sedikit, siri itu adalah rahasia sehingga pernikahannya disembunyikan. Salah satu pengertian dari sekian banyak literasi akademisi yang merilis terkait dengan nikah siri ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa pemberitahuan dicatat di kantor urusan agama, tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur pernikahan. Jadi ada yang memenuhi unsur pernikahan berdasarkan agama atau keyakinan yang dimiliki, yang meliputi yaitu adanya mempelai, adanya 2 orang saksi, adanya wali, ijab kabul dan juga mas kawin. Ini salah satu syarat untuk pernikahan resmi di pernikahan secara hukum Islam. Namun mungkin di kepercayaan lain atau di agama yang lain, maka pernikahan itu harus dihadapkan seperti di sebuah gereja dan di pendeta. Ini bagian dari nikah siri. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang disebut tanpa pemberitahuan atau dicatat KUA gitu kan? Karena menurut hukum undang-undang perkawinan mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut pasal 2 Undang-Undang 16 tahun 2019, yaitu perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Nah, di dalamnya mengatakan bahwa dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini yang diketahui oleh yang tercatat secara literasi terkait dengan apa itu pernikahan. Nah, terkait dengan nikah siri sendiri ternyata banyak hal yang muncul. Salah satunya adalah nikah siri yang tidak menggunakan tanpa wali. Jadi pernikahan yang semacam ini dilakukan secara rahasia dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Nah, hal yang seperti ini memang beberapa terjadi di masyarakat kita. Selanjutnya adalah pernikahan yang secara agama memenuhi ketentuan syariat, yaitu ada rukunnya namun tidak tercatat, yang seperti tadi kita rukunkan bahwa adanya pasangan laki dan pria, laki-laki dan perempuan, terus juga ada wali, terus ada mas kawin, dan sehingga ini memenuhi syaratnya. Nah, yang selanjutnya adalah pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan tertentu, apakah karena takut stigma negatif dari masyarakat sehingga mereka merahasiakan pernikahannya. Nah, akibat pernikahan siri ini sendiri banyak muncul hal baik itu secara perdata maupun pidana. Pengalaman dalam berprakteknya kami bahwa pernikahan siri ini bisa menimbulkan kasus pidana. Kenapa kasus pidana? Ketika adanya sebuah pernikahan yang sah
yang tiba-tiba salah satu pasangannya melakukan tindakan nikah siri. Di salah satu kasus itu dia menikah siri tanpa persetujuan dari istri pertama, sehingga istri pertama punya hak untuk membuat sebuah laporan kepolisian yang akibatnya menimbulkan bahwa apa yang dilakukan oleh salah satu pasangannya itu bisa diistilahkan adanya perzinahan, adanya kumpul kebo, itu akan mengakibatkan sebuah tindak pidana. Nah, namun selain tindak pidana ada keperdataan. Di mana bicara keperdataan adalah merujuk kepada terkait dengan harta bersama itu di dalam pernikahan siri akan sulit untuk dibuktikan di mana harta bersamanya. Oleh karenanya kami menganjurkan untuk siapapun pasangan untuk bisa menikah resmi. Demikian yang bisa kami sampaikan pada uraian singkat ini. Terima kasih atas partisipasinya. Salam untuk sebuah kesejahteraan Indonesia.